Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan eh, channel saya, itu oke. Pada kesempatan yang berbagi ini kita akan belajar bersama, barangkali untuk mengingatkan teman-teman semua terkait dengan pengenalan perangkat keras atau hardware pada sistem komputer. Baiklah, tidak usah lama-lama, kita langsung saja. Yang dinamakan dengan hardware adalah atau perangkat keras merupakan suatu alat atau perangkat yang mempunyai fungsi untuk melakukan proses masukan atau input, kemudian pengolahan data atau proses, dan keluaran atau output. Dapat diartikan juga sebagai perangkat yang dapat diraba. Berdasarkan pengertian tadi, bahwasanya perangkat keras atau hardware itu ada input, proses, dan output. Maka di sini kita akan mencoba untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perangkat masukan atau input. Perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data yang akan diproses di dalam komputer, itu yang dinamakan dengan perangkat masukan atau input device. Nah, contoh dari perangkat input atau input device, perangkat masukan, yang pertama adalah keyboard. Keyboard itu adalah untuk memasukkan perintah data, tulisan, angka, kemudian perintah enter dan sebagainya. Ada bermacam-macam, ada decoder, ada alfabet, kemudian ada numerik dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan keyboard. Kemudian yang kedua adalah mouse. Ini juga termasuk alat input untuk melakukan perintah-perintah, khususnya adalah pada sistem operasi yang berbasis grafis. Kemudian yang ketiga adalah kamera. Nah, ini kamera untuk memasukkan gambar dari luar, apakah itu video ataupun berupa image biasa yang nanti dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian ada barcode reader, ini berfungsi untuk membaca kode garis. Nah, yang mungkin kalian bisa melihat pada toko-toko ataupun minimarket, supermarket yang sering kalian datangi, itu ada infrared ya, warna merah yang menyala, kemudian didekatkan kode garisnya pada produk yang akan dibaca. Kemudian yang kelima adalah joystick atau game controller. Fungsinya adalah untuk bermain game. Jadi kalian penggemar game biasanya menggunakan joystick ketika kalian menggunakan komputer untuk bermain game. Dan yang keenam adalah scanner. Ini adalah fungsinya untuk memasukkan gambar analog menjadi gambar digital. Apakah itu dokumen ataupun gambar bisa juga dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan scanner. Ini yang dinamakan dengan perangkat masukan, isi ataupun contoh-contoh dari input device atau perangkat masukan. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkat pemroses atau prosesor, yang dinamakan atau yang dimaksud dengan perangkat pemroses atau prosesor. Ini adalah perangkat yang bertugas memproses data yang dimasukkan melalui input device atau sering dikatakan sebagai otak daripada komputer. Ini yang dinamakan dengan prosesor atau sering dikenal dengan nama CPU, Central Processing Unit. Selain itu, prosesor ini juga mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi atau perintah-perintah dari memori utama atau main memori. Ini luar biasa tugas dari perangkat memproses atau prosesor ini, karena dia adalah sebagai otak dalam sistem komputer. Kemudian perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran atau output device ini berfungsi sebagai perangkat keluaran dari hasil data yang diproses oleh prosesor tadi. Contohnya adalah monitor. Monitor ada beberapa macam, ada yang vacuum tube atau tabung hampa, kemudian ada LCD, kemudian ada juga yang LCD. Kemudian ada LCD proyektor yang kedua. Ini fungsinya juga sama untuk menampilkan data yang diproses oleh prosesor. Ini bisa bermacam-macam juga. LCD proyektor ini hampir sama fungsinya dengan monitor juga, cuman bisa ditampilkan di berbagai macam media, ada screen, kemudian ada tembok misalnya. Kemudian yang ketiga adalah printer. Nah, printer ini fungsinya adalah untuk mencetak hasil atau mencetak data digital menjadi data analog. Itu printer, ada bermacam-macam juga, ada dot matrix, ada inkjet, ada juga laser. Kemudian yang keempat adalah speaker. Speaker ini adalah sebagai fungsi
alat keluaran untuk mengeluarkan bunyi, nah, mengeluarkan suara musik misalnya, kemudian suara orang misalnya, itu akan bisa kita dengar dengan menggunakan alat keluaran atau output berupa speaker. Kemudian yang kelima adalah plotter. Ini fungsinya hampir sama dengan printer, cuma memiliki kemampuan untuk mencetak pada media yang lebih besar dibandingkan dengan printer. Itu yang termasuk di dalam perangkat keluaran atau output device. Kemudian yang selanjutnya, dari tiga perangkat-perangkat ini, input, proses, output, ada juga media pendukung yang lainnya, yaitu perangkat penyimpanan memori. Nah, perangkat penyimpanan atau memori ini berfungsi sebagai media penyimpanan data. Contohnya adalah RAM, Random Access Memory. Ini merupakan tempat penyimpanan data yang sifatnya random acak, jadi bisa dihapus lagi, bisa diisi lagi, balik seperti itu. Kemudian ada ROM, Read Only Memory. Ini kebalikan daripada RAM. Read Only Memory ini adalah memori yang hanya bisa dibaca tetapi tidak bisa diganti lagi isinya, kecuali di flash ya, dihapus isinya kemudian diganti secara menggunakan aplikasi dan juga alat tertentu ya, jadi tidak seperti hanya RAM. Kemudian yang ketiga adalah hard disk drive. Ini bisa kalian lihat pada gambar di atas itu atau di samping itu ada gambar disk. Nah, gambar di sini sebagai media penyimpanannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah SSD, solid state drive. Ini fungsinya hampir sama dengan hard disk, hanya saja media atau perangkat elektronik pembuatnya itu beda dengan hard disk. Kalau hard disk media penyimpanannya berupa disk atau piringan, kalau SSD ini berupa IC atau VLSI, Very Large Scale Integrated. Tempat penyimpanannya itu seperti itu, sehingga proses pembacaan data kemudian penyimpanan data itu akan lebih cepat ya, lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Kalau di hard disk itu masih ada yang namanya head, sehingga kemungkinan rusak permukaan daripada disknya, piringan itu akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan SSD. Ketika listrik mati akan terjadi gesekan yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan program atau sistem, maka itu akan juga merusak permukaan daripada disk tersebut. Sehingga untuk perangkat-perangkat komputer yang sekarang itu lebih banyak beralih ke SSD atau solid state drive karena kecepatannya. Dan untuk kapasitas penyimpanan juga sama dengan hard disk, ada yang 1 tera, 2 tera dan sebagainya. Jadi demikian teman-teman terkait dengan perangkat keras atau hardware pada sistem komputer. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan bisa mengingatkan kembali atau teringat kembali perangkat-perangkat apa yang ada pada sistem komputer. Jumpa lagi dengan video pembelajaran selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.